tertawa cekikikan, menyoraki kesialan Hena. Rasain, siapa suruh dia minta-minta pada suamiku. Dulu Mas Andri adalah suaminya. Itu dulu, beda lagi dengan sekarang. Lelaki itu sekarang sudah menjadi suamiku dan tidak mudah untuk Hena mendapatkan uang darinya. Melihat si mantan istri tumbang, aku pun memutuskan untuk pulang, merayakan pesta kecil-kecilan di rumahku. Aku menyalakan motor, lalu tancap gas menuju rumah. Sampai di sana, suamiku masih tertidur pulas. Maklum, dia baru pulang pagi hari. Dia akan bangun jika aku membangunkannya. Sekarang waktunya pesta, ucapku. Seraya masuk ke dapur, ku ambil mangkuk beserta sendok dan garpu, membuka plastik dan menuangkan bakso mercon yang tadi aku beli pada saat jalan pulang. Ya, halo. Saat akan menyuapkan kuah bakso, telingaku mendengar suara Mas Andri dari dalam kamar. Sepertinya dia tengah berbincang di telepon. Penasaran dengan siapa dia berbicara, aku pun mengintip dan menguping dari balik pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Kamu ini ngomong apa sih? Aku gak pernah kirim apa-apa. Oh, sepertinya Hena yang menelepon suamiku. Dia ngadu pada Mas Andri tentang hadiah yang aku kirimkan tadi. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu meminta itu padaku, Hen. Sebentar, aku lihat dulu. Mas Andri mengotak-ngatik ponselnya, lalu dia kembali menempelkannya ke telinga. Gak ada pesan darimu, tugas Mas Andri. Memang gak akan ada, karena aku sudah menghapusnya. Ingin sekali aku berteriak, tapi biarkan saja mereka berdebat. Apa jangan-jangan Mas Andri tidak melanjutkan kata-katanya? Dia menoleh ke arah pintu. Aku langsung menarik diri dan segera pergi lagi ke dapur. Dia pasti sudah mencurigaiku kalau aku yang mengirimkan keranda mayat untuk mantan istrinya. Kita lihat apa yang akan Mas Andri lakukan padaku. Arini! Mas Andri berteriak dengan langkah tergesa. Dia datang padaku. Ada apa, Mas? Pakai teriak-teriak segala. Mau minta duit buat pulang ke Jawa, tanyaku. Seraya menyuapkan bakso mercon yang berlumuran cabai ke dalam mulut. Atau mau bubuk cabai, ucapku lagi dengan menusuk bakso dengan kekuatan ekstra. Membuat kuah bakso beramburan jatuh dari mangkuk. Kulihat Mas Andri meneguk ludahnya sendiri. Terlihat dari jakunya yang naik turun. Enggak apa-apa. Aku mau bakso juga, Rin. Lapar. Tuh, masih ada satu. Makan saja. Aku menunjuk bungkusan plastik dengan dagu. Mas Andri mengambil mangkuk dan duduk di kursi meja makan. Ia menuangkan bakso yang tadi aku beli. Matanya langsung terbelalak setelah melihat kuah yang didominan oleh air serta bubuk cabai. Rin, kalau makan, jangan mengeluarkan suara, nanti tersedak, kataku. Ini cabai semua, Rin. Aku gak akan tahan dengan pedasnya. Sama, aku juga tidak akan tahan dengan pengkhianatan dan kebohongan yang kamu ciptakan, Mas. Aku menggebrak meja, membuat dia terlonjak kaget. Mas Andri tidak terima dengan sikapku. Dia berdiri dan melakukan hal yang sama. Maksud kamu apa, Rin? Kamu makin kesini makin kurang ajar sama suami. Tidak ada adab, ujarnya dengan telunjuk mengarah ke wajahku. Aku menyeringai melihat dia melotot. Dia pikir aku takut dengannya. Apa kamu pikir kamu punya adab dengan terus berkirim pesan dengan mantan istrimu, Mas? Hei, justru karena aku punya adab, makanya aku menjalin silaturahim sama Hena. Meskipun dia sudah menjadi mantan istri. Tapi apa salahnya kalau aku berhubungan baik dengannya? Kamu itu terlalu pencemburu, Rin. Kamu cemburu buta. Aku berdecak, seraya pergi meninggalkan dapur, memilih menonton TV
daripada melihat Mas Andri yang marah-marah. Cemburu, dia bilang. Aku bukan cemburu, tapi marah, murka, dan teraniaya. Hatiku tersiksa mengetahui dia ada hubungan yang tidak wajar dengan mantan istrinya. Istri mana yang tidak marah mengetahui suaminya masih menjalin hubungan dengan mantan? Istri mana yang tidak akan murka melihat permintaan mantan istri yang di luar batas wajar? Kalau sekedar minta maaf, aku bisa terima. Itu artinya dia pernah memiliki dosa selama menjadi pasangan suami istri di masa dulu. Namun, kalau sudah meminta barang dengan nominal harga yang mahal, pastinya aku tidak terima. Jangankan untuk memberikan Hena motor atau mobil, membeli untukku saja belum pernah dia lakukan. Motor yang sekarang aku pakai pun itu pemberian Abah pada saat aku gadis, bukan dari Mas Andri. Rini, tunggu. Tidak sopan kamu pergi begitu saja saat suami bicara. Mas Andri mengambil remote TV lalu mematikannya begitu saja. Pasti kamu kan, Rin, yang mengirimkan keranda ke rumah Hena? Tanya Mas Andri dengan sorot mata yang tajam. Iya, memang aku yang mengirimkannya, kataku membalas tatapan tajamnya. Tujuannya apa, Rin? Kamu tahu tidak, kalau itu membuat Rena shock dan ibunya semakin sakit. Bagus, biar dia tahu diri kalau kamu itu bukan siapa-siapanya lagi. Siapa suruh dia minta-minta sama suami orang? Oh, jangan-jangan kalau kamu yang menerima pesan itu, kamu akan mengabulkannya, begitu? Iya, Mas. Mas Andri bungkam, hanya dadanya yang terlihat naik turun. Kenapa diam? Jawab. Kamu masih sering berkomunikasi kan sama dia? Ingat ya, Mas, semua yang kamu miliki sekarang tak lepas dari bantuan tangan Abah. Jadi, aku tidak ikhlas kamu memberikan sepeser pun uang untuk Hena. Apalagi barang mahal. Tugasku langsung pergi ke kamar dengan membanting pintu. Biarlah aku sombong di depan Mas Andri, agar dia sadar dan tahu kalau aku tidak ridho dia memberikan apapun untuk Hena. Di dalam kamar, aku mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja kecil di samping kasur, membuka sosial media untuk mencari hiburan yang akan membuat hati dan pikiranku menjadi tenang kembali. Namun bukannya tenang, ubun-ubunku malah semakin ngebul melihat status FB yang Hena bagikan. Astagfirullahaladzim, ternyata dia memang menyimpan dendam padaku. Padahal selama ini aku selalu bersikap baik pada dia, meskipun dia sudah merebut kebahagiaanku. Ya Allah, tega-teganya dia mengirimkan santet lewat keranda ini. Pantas saja, akhir-akhir ini hati dan raga aku selalu terasa panas. Ternyata dia yang mengirimkan guna-guna. Dia adalah AN tulisnya, serta gambar keranda yang aku kirim buat dia. Kolom komentarnya langsung diserbu orang-orang yang penasaran dengan inisial yang dia tuliskan. Ada yang bertanya, ada juga yang menebak-nebak dengan menuliskan beberapa nama, termasuk namaku. Mungkinkah Arini Nurah Madinah? Tulis salah satu akun yang tidak lain adalah temanku sendiri. Komentarnya pun langsung disukai oleh Hena, si pembuat status. Sontak saja, akun yang berteman denganku langsung mentak namaku dalam kolom komentar status yang dibagikan Hena. Sejak kapan Arini Nurah Madinah jadi dukun? Istri tua sama istri muda berseteru. Wah, guna-guna istri muda tuh. Ih, ngeri banget, sampai dikirimi keranda. Tidak tahan dengan ocehan mereka yang kebanyakan menyalahkan aku. Akhirnya aku pun membuat status dengan foto screenshot pesan dari Hena untuk Mas Andri. Waktu itu aku mengirimkannya ke ponselku. Rasain, gelut-gelut deh sekalian, kataku, lalu mengklik tulisan posting. Bersambung.